Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Nah, anak-anak, untuk materi pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kita akan mempelajari tentang variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar, atau sering disebut atletik. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu atletik? Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang di dalamnya ada beberapa nomor, yang mana kita akan mempelajarinya pada pagi hari ini, seperti gerak dasar jalan, gerak dasar lari, gerak dasar lompat, dan gerak dasar lempar. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Yang kedua, dapat mempraktikkan variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dinata dengan NIM A1D1200089. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu cabang atletik, yaitu jalan. Definisi dari jalan itu sendiri adalah kegiatan melangkahkan kaki ke depan, ke belakang, ke samping kiri ataupun ke samping kanan. Nah, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan ada beberapa jenis jalan. Yang pertama ada jalan ke depan, jalan ke belakang, jalan ke samping kiri, dan jalan ke samping kanan. Nah, baiklah, sekarang saya akan memberikan sebuah permainan untuk anak usia sekolah dasar tentang jalan. Nama permainannya yaitu estafet jalan. Bagaimana cara melakukannya? Ikuti terus video ini. Pertama-tama kita masuk ke alat dan bahannya. Alat yang dibutuhkan yaitu pertama ada pipet. Kita butuh 2 buah pipet dan piring. Kita butuh 10 buah. Jika tidak ada piring, bisa digantikan menggunakan batu atau kayu atau hal-hal lain yang tidak membahayakan untuk anak SD. Bagaimana cara kerjanya? Mari ikuti saya. Baik, jadi beginilah cara menyusunnya. 10 piring kita letakkan di sini 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah disusun seperti ini, langkah selanjutnya itu membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang anak. Nah, setelah kelompok itu terbentuk, 4 orang anak itu, 2 kelompok dipersilakan untuk berdiri di setiap piring ini, sebelah piring ini. Di sini orang pertama, dan di sini orang kedua, orang keempat. Baik, langsung saja. Orang pertama berdiri di sini, memegang pipet ini sebagai tongkat estafet. Lalu dia berjalan maju sampai dengan pos kedua atau piring kedua. Nah, setelah dia sampai piring kedua, dia memberikan kepada orang kedua. Lalu di sini orang kedua menerima pipet tersebut dan berjalan mundur sampai ke pos ketiga. Setelah sampai di pos ketiga, orang kedua memberikan kepada orang ketiga. Orang ketiga di sini langsung menerima dari orang kedua, lalu berjalan ke samping kiri sampai dengan pos keempat. Nah, lalu setelah sampai di pos keempat, orang ketiga memberikan kepada orang keempat. Nah, orang keempat menerima dan berjalan ke samping kanan sampai dengan pos kelima. Itu cara kerjanya. Siapa duluan yang sampai ke pos kelima, dialah yang menang antara 2 kelompok tadi. Begitulah cara permainan estafet jalan. Berlari adalah gerakan memindahkan tubuh dengan melangkahkan kaki secara cepat. Saat berlari, ada kalanya tubuh seolah-olah melayang. Beberapa variasi gerakan lari yaitu yang pertama lari pelan atau jogging dan lari cepat atau sprint. Cara melakukan lari pelan yaitu dengan menggunakan ujung telapak kaki.
Ayunkan lengan dengan kedua tangan dikepalkan atau dibuka. Ayunan lengan dilakukan secara santai, posisi badan miring ke depan dan pandangan ke depan. Sedangkan saat berlari cepat, ayunan tangan dan langkah kaki harus terkoordinasi dengan baik. Saat melangkahkan kaki kiri, ayunkan lengan kiri ke belakang dan lengan kanan ke depan. Begitupun sebaliknya. Untuk lebih mudahnya, simak video berikut ini. Yang kedua yaitu lari menyamping dan berkelok-kelok. Cara melakukan lari menyamping yaitu awalnya sikap berdiri tegak. Langkahkan kaki kiri ke samping. Dalam gerakan ini diikuti ayunan lengan. Sedangkan untuk lari berkelok-kelok yaitu berlari secara belok-belok atau zigzag. Kalian bisa menggunakan karton yang dibentuk kerucut sebagai pembatas. Kalian bisa menyimak video berikut ini. Yang ketiga, ada lari melewati rintangan. Sebagai rintangannya, kalian bisa menggunakan alat-alat di rumah misalnya seperti botol bekas, toples, atau kardus bekas, atau apa saja asalkan aman digunakan. Agar lebih jelas, perhatikan video berikut ini. Lompat adalah gerakan yang dilakukan untuk menjauhi permukaan tanah atau lantai, dilakukan secara horizontal, ke depan, ke samping, atau ke belakang, dan menggunakan otot kaki dalam melakukannya. Lompat merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Di sini saya mempraktekkan permainan yang menerapkan gerakan lompat untuk siswa sekolah dasar agar menarik untuk dilakukan. Saya menggunakan 3 kombinasi gerakan. Pertama, lakukan lompat tali sebanyak 10 kali. Dalam lompat tali, kita membutuhkan tali skipping untuk melakukannya. Jika tidak ada, bisa diganti dengan karet gelang yang diintai. Kedua, lakukan lompat katak melewati 3 rintangan. Lompat katak melewati 3 rintangan ini dilakukan dengan melompati rintangan dengan tolakan 2 kaki serta tangan berayun. Terakhir, lakukan lompat raih. Lompat raih adalah lompat kemudian tangan seperti meraih sesuatu yang tinggi. Bisa juga kita gantungkan hadiah ataupun hal yang menarik agar anak sekolah dasar tertarik untuk meraihnya atau mengambilnya. Alat yang digunakan untuk kombinasi lompat yang saya lakukan ini adalah tali skipping, piring, dan kardus. Kemudian disusun seperti ini. Saya Ardi Nur Hanafi, NIM A1D1-283, akan mempraktekkan permainan yang menerapkan gerak loncat untuk siswa sekolah dasar yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, saya akan mempraktekannya sekarang. Yang pertama itu bermain lompat tali sebanyak 10 kali. Kemudian loncat katak. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, variasi gerak dasar melempar. Gerakan melempar dapat dilakukan menggunakan 1 atau 2 tangan. Benda yang bisa digunakan dalam gerakan melempar
lempar yaitu seperti bola kaki, bola basket, bola sepak, lembing, cakram, roket, dan lain sebagainya. Tahukah kamu apa saja bentuk dari pembelajaran variasi gerak dasar lempar? Yaitu ada 2. Yang pertama, lempar roket, dan yang kedua, lempar bola ayun. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, lempar roket. Lempar roket merupakan salah satu variasi gerakan lempar. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, posisi awal bersiap melakukan awalan lari. Yang kedua, salah satu tangan memegang roket dan pandangan ke arah depan. Yang ketiga, lakukan lari pelan dan lari cepat, kemudian lakukan tolakan tepat di belakang garis batas tolakan. Lempar roket sekuat-kuatnya agar lemparannya jauh. Mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya yang kedua, lempar bola ayun. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, posisi awal. Sikap berdiri tegak, kaki kiri berada di depan dan kaki kanan di belakang. Yang kedua, bola dipegang. Tangan kanan di belakang telinga dengan siku ditekuk. Yang ketiga, pandangan ke arah sasaran yang dituju. Yang keempat, ayunkan lengan kanan dengan kuat. Yang kelima, saat berada di atas di depan kepala, lepaskan bola. Yang keenam, ikuti dengan lecutan pergelangan tangan agar bola meluncur ke atas depan. Mari kita simak video berikut ini.